Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dari jurusan Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat yang mempersatukan bangsa yang bersuku-suku untuk mengusir penjajah Belanda dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Maka, tidak ada yang protes ketika bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Ikrar tersebut pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar hukum bahasa Indonesia. Dasar hukum bahasa Indonesia itu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat dan penting, serta digunakan dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Sebagai bahasa nasional maupun negara, usaha pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ayat 2, bahwa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa,
serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Ketiga, perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Awal perkembangan bahasa Melayu yaitu pada saat Kerajaan Sriwijaya. Nama Melayu sendiri diambil dari nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari yang pada abad ke-7 ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu sendiri menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, bahasa Melayu juga digunakan di daerah kekuasaannya. Di samping sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa Melayu juga sudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa pengantar dalam mempelajari ilmu agama dan bahasa perdagangan. Singkat cerita, pada saat zaman penjajahan Belanda, mereka mempunyai masalah, yaitu tentang bahasa pengantar. Tidak ada pilihan lain kecuali bahasa Melayu yang dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Karena pada saat itu, bahasa Melayu secara luas sudah digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Belanda yang berusaha keras menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di Indonesia. Namun, para pemuda yang bergabung dalam berbagai organisasi, para cerdik pandai bangsa Indonesia, berusaha keras untuk mempersatukan rakyat. Mereka pun sadar bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia dapat menghalau kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia, dan mereka sadar hanya dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat. Tanggal 28 merupakan hari yang amat penting, merupakan hari pengangkatan atau penobatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional. Pengakuan dan pernyataan yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan ada artinya tanpa diikuti usaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Yang keempat, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Jadi, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi berbahasa Melayu oleh Ch. Ay van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya, tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Keempat, pada tahun 1933 resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. Yang terakhir, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Kelima, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi: 1. Lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi: 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sampai di sini saja saya menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.